selamat pagi Sobat Pusri dan juga Insan Pusri. Silakan langsung saja bergabung di podcast hari ini karena memang podcast hari ini sangat spesial sekali karena narasumbernya juga sebenarnya kalau lihat di flyer udah tahu dong siapa narasumbernya untuk hari ini. Spesial di bulan Ramadan ini biar tambah semangat lagi puasanya. Pagi hari ini dengan tema yang lebih seru lagi, temanya itu adalah ngorder. Ngobrol bareng leader. Nah, untuk seluruhnya silakan langsung saja untuk bergabung. Kita tungguin banyak pasti Insan Pusri, Sobat Pusri yang penasaran sekali dengan perbincangan kita untuk hari ini di Potret Podcast Trending Topic. Tapi jangan lupa juga dong untuk follow langsung sosial media kita di Pusri Palembang karena untuk Facebook, Twitter dan juga pastinya Instagram banyak sekali informasi menarik mengenai Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya mau dikasih info juga untuk hari ini karena ini adalah episode spesial, pastinya masih ada untuk kuis untuk 3 orang pemenang dan juga Q&A. Jadi nanti akan ada pertanyaan dan silakan menjawab 3 pertanyaan terbaik akan kita pilih dan kita umumkan di akhir acara. Dan juga pastinya untuk pertanyaan nanti akan kita pilih juga 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah juga. Nah, untuk hari ini kita masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk menggunakan masker dan pastinya juga menjaga jarak dan juga sudah tes kesehatan. Nah, untuk hari ini kita langsung aja ya kenalan sama narasumber kita hari ini. Apa kabarnya Pak Tri Wahyudi Saleh? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, ini adalah Direktur Utama PT Pusri Palembang. Boleh tepuk tangannya dong untuk seluruhnya yang ada di sini. Pak Tri, karena kita udah tes kesehatan nih Pak ya, boleh ya kita lepas masker seperti itu? Boleh. Karena memang kita sudah dinyatakan negatif COVID-19. Oke, karena biar lebih asik lagi ya Pak ya kalau ngobrol tidak menggunakan masker. Nah, ini adalah salah satu sosok yang sangat inspiratif, inovatif. Sepertinya Pak, kehadiran Bapak di PT Pusri Palembang itu membuat semangat baru. Amin. Untuk Insan Pusri. Nah, ini pengen tahu nih bocorannya. Hobi Bapak sebenarnya apa sih Pak Tri? Yang pertama saya ucapkan salam dulu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat Pusri dan Insan Pusri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita bisa menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan baik dan lancar dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kalau bicara masalah hobi, apa ya Mbak Tiara ya? Hobi saya banyak, tapi saya sukanya cuma jalan aja. Berarti hobinya jalan-jalan ya Pak? Jalan itu banyak inspirasinya ya. Jalan, jogging, bahkan saya di sini udah menikmati suasana apa seperti di hutan gitu ya. Suasana rindang, hijau, susah saya temukan di Jakarta. Jadi saya suka jalan, kalau enggak kita sepedahan. Banyak teman-teman yang kita suka gabung kalau sepedahan Sabtu atau Minggu. Waduh, gitu. Keren sekali Pak sepedaan. Nah, ini salah satu pertanyaan juga nih Pak di awal acara. Bapak udah makan makanan Palembang belum semuanya? Sudah dong. Udah, apa aja Pak? Coba. Ada pindang kan? Pindang. Pindang Terus kayaknya Pak ya setiap hari ya Pak? Harus varian. Ada pindang, ada tekwan. Yang jelas nggak pernah tinggalan pempek. Yang favorit apa Pak? Kulit. Pempek kulit? Pempek kulit. Oh, pempek kulit yang paling favorit. Wah, ini bocoran juga nih untuk Insan Pusri. Sebentar lagi mau lebaran. Nah, ini kalau kita ngomongin soal Pak Tri Wahyudi Saleh, hampir 1 tahun ya Pak ya di PT Pusri Palembang. 8 bulan. Iya, 8 bulan, hampir 1 tahun seperti itu. Nah, ini kalau lihat langsung Pak, kondisi budaya kerja yang ada di PT Pusri Palembang menurut pandangan Pak Tri itu seperti apa sih Pak? Ya intinya saya masuk sini bulan Agustus 2020, saya melihat kondisinya sudah bagus sebenarnya. Ya kondisinya sudah kompak, solid. Hanya pada saat kita mengadakan pertemuan oleh konsultan akhlak, kalau diurut 1 sampai 10, saya mengatakan 5, ternyata teman-teman ada yang mengatakan 3. Ya, jadi saya kira ini juga tantangan buat kita. Kalau saya melihat 5, kok masih ada teman-teman sendiri yang mengatakan 3, artinya masih ada perubahan, masih ada yang perlu kita perbaiki. Meskipun sudah ada perubahan-perubahan dan sudah ada style khusus Pusri, saya sudah melihat ada gaya-gaya seperti itu.
Betul, seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah ini kalau ngomongin soal sosok Pak Tri, ini sosoknya ini adalah sosok yang membuat semangat di PT Pusri Palembang, yang membuat mood Pak kalau kata anak milenial. Bagaimana sih Pak Bapak bisa membangun kreativitas seperti itu di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, sebenarnya sejak kita bangun tidur, bangun tidur kita sudah harus mood. Ya, kalau nggak mood nanti nggak punya harapan hidup ini apa kan itu. Jadi setiap kita bangun tidur, kita selalu bersyukur kita masih dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Artinya apa yang kita akan kerjakan sudah kelihatan, apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Jadi saya ngajak teman-teman setiap kita bangun selalu bersyukur bahwa kita sudah dibangunkan kembali oleh Allah SWT untuk hidup kembali pada saat itu. Oleh karenanya setelah itu kita sudah melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian selalu semangat dan selalu positive thinking. Kita harus selalu positive thinking karena energi positif itu yang harus kita bangun sendiri. Saat kita bangun sudah berpikiran negatif, kesananya akan negatif terus. Jadi kita bangun mood yang positif, kita bangun energi yang positif sehingga pada saat kita bangun kita selalu berdoa yang terbaik untuk aktivitas pada hari itu. Betul, berarti ini dari bangun tidur ya Pak ya? Iya. Dari bangun tidur, ini juga informasi nih harus bahagia terus seperti itu, biar happy untuk kerjanya ya Pak ya? Betul. Nah ini kalau lihat sendiri, cara Bapak ini membangun hubungan kerja yang akrab kayak gitu ya Pak ya? Dari seluruh level karyawan, bahkan mungkin yang levelnya jauh dari level direksi itu seperti apa sih Pak? Karena Bapak ini adalah salah satu yang disegani, tapi juga sangat dicintai. Jadi gini Mbak Tiara, saya mencoba sejak awal saya masuk ke Pusri, saya sampaikan di forum di aneks ya. Tolong jangan ganggu style saya. Jangan lupa style saya itu sudah bawaan bayi. Sudah bawaan lahir. Artinya kita hidup ini nggak mungkin hidup sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Oleh karenanya saya pribadi tidak pernah memposisikan saya berbeda dengan yang lain, tidak. Ya, jadi saya berusaha semaksimal mungkin bahwa mereka adalah bagian dari kita. Ya, karena nggak mungkin seorang pimpinan juga kita akan kerja sendiri, nggak mungkin. Jadi saya selalu membangun komunikasi baik internal artinya saya pribadi dengan insan-insan Pusri, mulai dari direksi, kemudian juga SVP, VP, EVP, sampai ke security atau ke OB pun saya bangun komunikasi itu. Sehingga kita insya Allah nggak ada membatasi karena setiap bagian dari kita sudah ada amanah dari Allah SWT. Ya, kebetulan saat ini saya ditugasi mendapat amanah sebagai dirut, Mbak Tiara sebagai broadcasting juga kan. Iya, nah itu sudah ada jalannya masing-masing. Jadi saya kira ayolah kita bangun dan kita nggak mungkin hidup sendiri dan kita harus harmonis gitu. Betul, dan juga pasti kolaboratif ya Kolaborasi, Pak ya, sesuai dengan core values PT Pusri Palembang. Nah, kita ajak dulu insan Pusri dan juga sobat Pusri untuk langsung saja, kira-kira ada pertanyaan gak sih untuk Pak Tri? Ini luar biasa loh, bisa tanya secara langsung melalui podcast kita hari ini, karena memang hari ini itu adalah hari spesial sekali, kita kedatangan Direktur Utama PT Pusri Palembang. Mau tanya apa nih? Jangan aja tanya isi dompet ya Pak ya, karena gak mungkin ketularan. Loh pasti itulah kalau sudah waktunya kan gitu. Pak ya. Amin. Iya Makanya dong. Pak, Bapak diundang di sini biar kita itu jadi semangat dan juga Bapak bisa menginspirasi insan Pusri. Nah kita mau lihat dulu. Wah Pak ini kayaknya banyak yang tepuk tangan aja nih Pak. Iya bahagia. Ini antara bahagia sama takut Pak. Antara takut diselidiki departemen mana. Gak usah takut dong, terbuka dong kan Iya, gitu. ayo dong pertanyaannya dong, mana kita tungguin nih. Ini udah ada yang gabung tuh lebih dari 100 orang Pak. Mulai dari eksternal dan juga internal PT Pusri Palembang itu sangat antusias sekali untuk menonton podcast hari ini. Pastinya di ngorder. Ngobrol bareng leader. Harus ngomongnya kayak gitu Pak, kalau milenial tuh kayak gitu emang harus. Ayo dong pertanyaannya. Oh iya ada yang tanya, wah ini pertanyaannya tentang bisnis nih, luar biasa sekali. Proyek 3B kapan dimulai Pak? Nanti itu ya, nanti akan ada press release dari Bapak. Ada lagi nih pertanyaan, Pak boleh share nggak sih kiat suksesnya Pak sampai dengan di posisi seperti ini? Ini dari Ma Alfarisi, silakan Pak. Ya saya kira ini pertanyaan yang bagus ya, mudah-mudahan membawa semangat buat teman-teman semua, menginspirasi. Intinya apabila kita ditugaskan dimanapun, pada posisi apapun adalah lebih fokus.
fokus apa yang harus kita kerjakan. Kemudian jangan cepat bosan itu. Dan yang paling penting adalah kita selalu minta doa restu dari orang tua. Karena keberhasilan kita tidak lepas dari doa orang tua dan juga selalu memanjatkan puji doa kepada Allah SWT. Jadi semangatnya bahwa kita harus fokus ya dimanapun kita tempatkan. Saya selalu berpikiran bahwa rezeki itu tidak perlu dikejar, rezeki itu perlu dijemput ya dimanapun kita. Dan sudah ada takarannya, jadi nggak perlu sibuk cari rezeki, nggak perlu, kita sudah punya tugas masing-masing, takaran rezekinya sudah ada. Jadi saya mengajak teman-teman, mari kita bekerja yang baik, ya, baik dan benar. Baik belum tentu benar. Jadi jangan juga setiap kita tempatkan, bekerjalah yang baik dan benar, bekerjalah yang seharusnya, bukan bekerjalah yang biasanya. Insya Allah setiap tahapan-tahapan itu kalau kita lakukan dengan baik dan benar, insya Allah semua akan selamat dunia akhirat. Gitu Mbak. Betul, berarti memberikan yang terbaik ya yang Pak terbaik. Ya untuk setiap pekerjaan kita dan jangan lupa restu orang tua. Betul. Wah Pak Tri memang sejuk sekali ya Pak. Kita lanjut lagi Pak. Ada Via Nita Yuve. Pagi Pak, mau tanya dong menu favorit buka sahurnya apa Pak? Wah, ini mau nganterin nih bocoran Pak. Ini. Saya menu favoritnya pasti ada kolak ya. Harus kolak ya harus Pak? Kolak yang pertama korma, yang kedua kolak. Kolaknya harus ada kolang kaling. Nah, karena kolang kaling itu banyak nutrisi yang kita butuhkan, terutama kaliumnya ya. Jadi saya kira ini menu yang favorit buat saya. Mudah-mudahan juga sama dengan Mbak Tiara atau teman-teman yang lain ya. Kolak itu menu wajib. Kalau di Bandung tuh kolak puasa nggak puasa ada kolak. Kalau di Bandung, gitu Mbak. Betul. Pak, ini pertanyaan satu lagi Pak sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah dipilih juga oleh Humas PT Pusri Palembang. Kita ada ideal buy. Jadi apa bedanya Pak katanya cara kerja di instansi sebelumnya dengan di Pusri? Ya saya kira kalau gaya kerjanya semua sama ya. Mau kerja di swasta, saya juga pernah 10 tahun di swasta, sebelum di Bulog, kemudian di Bulog perusahaan besar yang strategis, kemudian masih ke Pusri. Saya kira di Bulog juga ada unsur produksinya, ada unsur kebijakan publiknya ada. Di Pusri sama juga, kita juga menangani kebijakan publik. Saya kira nggak ada perbedaan, ya, nggak ada perbedaan. Yang penting semangatnya sama, itu aja. Mau kerja dimanapun, kalau kita semangatnya sama, insya Allah kita akan memposisikan, kita akan lebih baik lagi ke depan. Betul, kayak Pak Tri bilang tadi ya Pak ya, memang harus memberikan yang terbaik seperti itu. Nah kita lanjut lagi nih Pak untuk pertanyaan podcast kita hari ini. Nah kita kan memang dituntut sekali ya Pak untuk kreatif dan juga pastinya inovatif. Tapi kalau di PT Pusri Palembang itu harus menunggu seperti arahan dulu dari Pupuk Indonesia seperti itu. Nah kalau dari Bapak sendiri gimana sih Pak supaya kita tetap berinisiatif dan juga pastinya proaktif, nggak luntur walaupun kita masih menunggu seperti itu arahan dan lain-lain. Iya, intinya kalau yang namanya holdingisasi itu kan holdingnya hanya sebagai koordinator ya. Baru tahun ini kalau holding PI ini baru bersifat operasional. Kalau saya melihatnya karena saya pendatang ya, bukan dari Pupuk Group, saya melihatnya bahwa kita ini ada entitas tersendiri. Ya. Kita punya tanggung jawab, kita punya entitas tersendiri, dan kita punya KPI sendiri. Ya. Jadi tetap harus bagaimana caranya Pusri harus bekerja dengan maksimal, berkreasi, berinovatif. Contoh, saya berapresiasi kepada teman-teman di bagian produksi. Kita sudah punya fertilizer digitalisasi ya. Itu salah satu inovasi anak-anak Pusri yang sekarang di copy paste menjadi satu kebijakan dari Pupuk Indonesia Group. Saya kira itu bagus sekali. Tidak perlu menunggu. Justru induk melihat oh ini penting. Yang kedua kita sudah punya Agrosolusi ID. Ya, itu sudah kita aplikasikan. Sekarang sedang menjadi pertimbangan di Pupuk Indonesia. Syukur-syukur itu menjadi inovasinya anak-anak Pusri, menjadi ikon dari retail management sistemnya Pupuk Indonesia. Itu saya kira inovasi terus kita bangkitkan, kita semangatkan, dan saya melihat dan saya mencoba. Mudah-mudahan teman-teman di Pupuk Indonesia tidak bosan dengan surat-surat saya. Karena saya tidak suka nunggu-nunggu kebijakan ya. Artinya komunikasi itu perlu. Karena kalau kesempatan itu nggak mungkin datang 2 kali. Kalau kita mau terlalu panjang birokrasinya harus nunggu ini nunggu itu di Pupuk Indonesia ya paling tidak kita telepon dulu, kemudian baru kita menyurat. Kita sampaikan kalau ini nggak kita kerjakan peluangnya hilang. Dan peluang itu nggak mungkin datang 2 kali. Ya, itu kadang-kadang seperti sekarang harga amonia tinggi. Kita harus jual semaksimal mungkin. Nggak perlu nunggu. Kita sampaikan perlisan ke PIC-nya, tidak harus ke direksinya. Saya kira ini hanya terkait dengan kolaborasi, koordinasi saja sifatnya. Tapi eksekusinya ada di kita. Karena kalau kita nggak ambil keputusan pun kita yang salah nanti.
Yang rugi siapa? Ya kita. Penanggung jawabnya adalah diri kita, kenapa nggak bekerja kan gitu. Saya kira itu hanya sistem koordinasi saja. Semua bisa kita lakukan sehingga saya mengajak teman-teman Insan Pusri, ayo kita berinovasi, berkreasi. Target saya adalah 1 triliun, tolong dibantu. Ya, nggak mungkin saya bekerja sendiri 1 triliun. Kalau 1.900 pegawai kita berkolaborasi, saya punya keyakinan bulan Juni kita sudah bisa 50% dari laba tahun 2021. Desember kita bisa 1 triliun, yakin. Ya, setiap kita bekerja harus punya keyakinan, yakin bisa, pasti bisa. Wah, ini tepuk tangan dulu dong untuk Pak Tri. Ini sesuai sekali ya Pak ya sama core values kita sebenarnya apa yang Bapak bilang tadi ya Pak ya, akhlak tadi ya Pak. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga pastinya kolaboratif. Nah ini menurut Pak Tri sendiri nih Pak, pimpinan yang baik itu tuh seperti apa sih Pak? Nah itu luas tuh, nanti mungkin Mbak Tiara sebagai pimpinan punya ide lain. Amin Pak, amin, ya, memimpin keluarga. Saya juga, kalau boleh saya minimal sebagai pemimpin keluarga kan? Iya, minimal. Jangan dong Pak, ya minimal. Kan cewek Pak, yang lain. Pendamping pemimpin keluarga. Pendamping Pak, iya. Gitu. Jadi setelah saya perjalanan karir saya ya mulai dari swasta, kemudian di Bulog hampir 25 tahun, kemudian sekarang di sini, saya kira ada 12 karakter pemimpin yang baik. Kalau boleh saya sebutkan satu-satu, ini sudah saya coret nih. Yang pertama dia adalah problem solver. Dia selalu memberikan solusi yang terbaik buat timnya. Yang kedua berani ngambil risiko seperti tadi. Kalau kita kelamaan ambil koordinasinya, peluang itu hilang. Kita harus segera ambil risiko dan berani ngambil risiko, jangan hanya wacana. Kemudian ini yang paling penting, mau mendengarkan. Mendengarkan tuh baik mendengarkan yang internal kita, baik mendengarkan yang eksternal kita. Kita sering di demo orang banyak terkait dengan lingkungan, dengarkan saja, jangan dilawan. Kemudian kita banyak masukan dari serikat pekerja, kita dengarkan yang terbaik. Saya kira itu kita mau mendengarkan. Yang keempat adalah komunikatif, yang tadi saya bilang pasti kita nggak mungkin hidup sendiri, kita nggak mungkin tidak berkomunikasi. Kemudian yang paling penting mengapresiasi tim. Jadi kalau kita setiap kita bekerja, ada pekerjaan, kita selalu memberikan apresiasi. Terima kasih. Ya, artinya tim yang solid, yang kompak memberikan hasil yang baik. Kemudian peduli. Nah, ini peduli. Terkadang sekat-sekat ini yang membuat kita menjadi tidak peduli. Ada jenjang, ada keterbatasan antara pimpinan, atasan, bawahan, middle. Itu saya nggak mau. Saya ngajak teman-teman manfaatkan saya selaku leader di Pusri untuk berkolaborasi kapan saja selagi saya ada di posisi yang bisa diluangkan waktunya. Kemudian transparan, terbuka ya. Apa sih yang sedang dialami oleh saya misalnya? Teman-teman nggak tahu nih apa yang harus dialami oleh saya selaku leader. Saya sampaikan bahwa kita ini cepat atau lambat subsidi pupuk akan dicabut. Cepat atau lambat. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sisi retail, dari sisi komersil, insya Allah kita akan kolaps sendiri. Pada saatnya kita akan jatuh. Ya, oleh karena saya kira transparan, saya menyampaikan momen ini, acara ini adalah acara salah satu yang menurut saya momen di mana saya harus menyampaikan. Saya akan melaksanakan perubahan-perubahan seperti ini untuk mendukung kegiatan dan eksistensi. Dulu Pusri pernah holding, sekarang kita coba Pusri tidak harus menjadi holding tapi harus lebih besar, sama dengan yang dulu minimal. Kemudian merangkul seluruh anggota. Nah, ini penting, kalau kita menjadi anggota tim, jangan suka membeda-bedakan. Ini bukan tim saya, ini bukan tim kamu. Kalau bisa semakin banyak diversifikasi orangnya semakin bagus. Itu variannya. Kemudian memberikan feedback yang membangun. Nah, jadi kalau ada orang nanya macam-macam, kemudian kita memberikan jawaban yang membangun, jangan disepelekan atau jangan dipatahkan. Kemudian berpikir strategis, itu penting sekali. Ya, kondisi saat ini kita harus strategis sekali dalam berpikirnya, komprehensif. Kemudian menjadi role model, ya, menjadi teladan. Kemudian yang paling penting adalah percaya pada orang lain. Lah kalau saya nggak percaya dengan teman-teman saya nggak mungkin. Saya percaya kok. Pada saat saya tugas ke Jakarta, saya percaya dengan direktur operasi saya percaya dengan direktur keuangan saya. Jadi saya yakin percaya, memberikan kepercayaan pada orang lain. Kemudian yang terakhir itu yang ke-12, itu tadi yang percaya pada orang lain. Nah dari sisi karena kita juga umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau juga sudah menyampaikan ada 4 sifat minimal sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah sidik, ya. Sidik itu jujur, kita harus jujur pada posisi apapun. Kemudian tablik sebagai penyampai, sebagai komunikator, gitu ya. Kemudian amanah, tanggung jawab. Kemudian fatonah, cerdas, berpikir strategis. Saya kira itu
beberapa yang bisa saya simpulkan terkait dengan apa sih pemimpin yang baik. Gitu. Mudah-mudahan masih ada di luar ini semua. Mungkin bisa 30, bisa 50 karakter gitu, Mbak. Gitu ya Pak ya. Iya. Ini kalau ngomongin soal Pak Tri, kalau saya lihat-lihat ya Pak ya, Bapak ini adalah salah satu yang sangat cinta sekali Pak sama keluarga. Amin. Karena memang semangatnya itu kan kalau kita semangat di kantor itu kan dari keluarga dulu ya Pak ya. Betul. Kalau keluarga sudah bikin puyeng gitu, itu kan pasti kita nggak semangat. Nah ini gimana sih Pak cara Bapak untuk tetap fokus dalam pekerjaan tapi juga bisa berimbang ke kehidupan pribadi dan juga keluarga. Work life balance kayak gitu Pak, terutama kita harus loyal sekali sama perusahaan. Iya, betul Mbak. Jadi antara tugas dan cinta ya. Kan ada tuh, apa filmnya atau judulnya saya nggak tahu lah. Antara tugas dan cinta. Saya kira ini juga perlu keseimbangan ya. Kita keseimbangan tidak hanya keseimbangan jasmani rohani, keseimbangan lahir batin, tapi juga keseimbangan di mana kita melaksanakan tugas, di mana kita punya keluarga yang harus kita pertahankan. Karena kemanapun kita pergi, kembalinya pasti keluarga. Jadi saya kira untuk kita semua, saya kira kita harus seimbangkan antara kepentingan keluarga dan juga kepentingan tugas. Karena dapur kita juga itu dari tugas. Ya, pada saat kita melaksanakan tugas dengan baik, insya Allah dapur akan ngebul. Tapi kalau kita bekerja tidak baik, hanya mikirin keluarga, resikonya akan ada juga. Jadi saya kira ini perlu keseimbangan. Dan yang paling penting bahwa kita memberikan kepercayaan kepada keluarga, yakinkan pada keluarga bahwa kita ini kerja yang baik dan benar. Mohon doanya, karena doa keluarga itu akan membawa kesuksesan kita juga. Jadi itu Mbak Tiara, saya kira keseimbangan antara tugas dan membina rumah tangga. Dan saya yakin teman-teman juga sama lah, artinya rumah tangga juga penting ya, tugas apalagi lebih penting. Jadi harus ada keseimbangan antara tugas dan juga rumah tangga. Betul, paling penting sekali ya Pak ya, keseimbangan itu ya Pak ya. Kita langsung menuju lagi Pak ke Instagram kita. Nanti kita pilih untuk pertanyaan terbaik, tapi kita mau bacain dulu nih pertanyaan karena jangan sampai Insan Pusri atau Sobat Pusri ini dikacangin. Kita langsung ke Februati Suci. Selamat pagi Pak, apa saja sih langkah strategis yang akan dilakukan oleh PT Pusri untuk mewujudkan target kinerja di tengah pandemi saat ini? Ya, terima kasih Mbak Februari. Pasti dia lahirnya bulan Februari ya Pak ya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi intinya bahwa kita ini semua sadar bahwa Pusri ini adalah perusahaan tertua. Ya, kalau perusahaan tertua berarti semua mestinya juga tua-tua kan gitu ya. Sudah uzur lah. Artinya setelah saya perhatikan memang ada 4 pabrik kita itu, ya hanya 1 yang baru, ya pabrik 2B. Yang 3-nya kan pabrik yang lama semua, artinya itu sudah boros energi, konsumsi energinya tinggi sekali. Sehingga kita alhamdulillah Pupuk Indonesia Group sudah mensupport. Insya Allah ini menjawab juga tadi pertanyaan kapan pembangunan proyek 3B akan dilaksanakan. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat ya, insya Allah Juni ini sudah ada tender terkait dengan EPC-nya, kemudian kita sudah mempersiapkan lokasi. Itu kalau teman-teman lihat di belakang ada papan nama itu, di sini akan segera dibangun pabrik 3B. Artinya bahwa sebelum tahun 2025, saya juga tidak tahu kok dulu teman-teman membuat visi misi maju 2030, kemudian saya rubah menjadi maju 2025, alhamdulillah diiringi dengan rencana beroperasinya Pusri 3B tahun 2025. Jadi visi misi ini kebetulan saja dengan kebijakan pemerintah bahwa kita disetujui untuk revitalisasi pabrik 3B yang akan beroperasi tahun 2025. Artinya insya Allah akhir 2021 bahkan 2022 awal kita sudah mulai groundbreaking. Oleh karenanya saya minta doa restu dari semua insan Pusri, mudah-mudahan pabrik 3 dan 4 bisa kita revitalisasi menjadi 3B, itu yang akan membangun kita menjadi perusahaan yang lebih baik lagi ke depan. Kemudian di samping itu saya kira tidak hanya itu, saya mengajak teman-teman kita lakukan efisiensi. Karena efisiensi di semua lini ya, dari hulu ke hilir. Karena kalau di tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi kita pabriknya sudah uzur ya, sudah tua-tua semua. Hanya satu strategi kalau kita tidak melakukan efisiensi, itu sangat berat sekali. Alhamdulillah akhir 2020 kita melakukan efisiensi, 4 bulan saya di sini, alhamdulillah kita bisa maksimal sekali terkait dengan perolehan laba sampai dengan sekitar 157% lebih gitu. Saya kira itu Mbak Tiara yang harus kita lakukan. Betul. Pak, ada lagi nih Pak, sebelum kita ke pertanyaan podcast kita, ada yang mau tanya lagi dari Muhammad Firdaus. Jadi Muhammad Firdaus ini mau tanya,
Oh iya, motivasi katanya Pak. Motivasi dong Pak untuk rekan-rekan pemasaran daerah. Oke. Oh, ini banyak juga nih ya. Motivasi, oke. Iya, jadi teman-teman pemasaran khususnya, saya sampaikan bahwa tugas Anda di ujung sana ya. Ujung tombak kita adalah teman-teman yang ada di lapangan. Saya juga terima kasih dan saya punya WA group khusus kepada teman-teman sales di lapangan, mulai dari direktur keuangan sampai dengan ke ujung sana. Saya kira mari kita sama-sama membangun ya. Kalau kita tidak peduli pada Pusri, siapa lagi yang mau peduli? Kalau kita tidak memperbaiki Pusri, siapa lagi yang mau memperbaiki? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Itu pertanyaan selalu saya mitigasi seperti itu. Jadi teman-teman semangat, 1T itu saya yakin ya 1,9 juta ton distribusi pupuk bersubsidi, saya yakin itu akan melampaui target perolehan laba kita. Jadi teman-teman semangat, meskipun posisi Januari April kita masih di bawah 60%, tapi saya yakin bulan Mei kita akan melampaui itu semua. Ya, tadi saya yakin teman-teman dengan semangat baru, kita ada tambahan wilayah baru, Jawa Timur 2, kemudian juga Bali dan juga NTB. Ini adalah daerah yang dulu pernah kita kuasai, sekarang menjadi kembali lagi. Jadi berkat kerja keras teman-teman semua, doa restunya, alhamdulillah tambahan wilayah kerja kita menjadi luas. Ya, meskipun Kalimantan kita tinggalkan. Gitu. Saya kira motivasinya bekerja yang baik dan benar. Ingat keluarga di rumah, kalau Anda tidak baik dan benar, siapa yang mengusung keluarga? Itu aja Mbak. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Ini ada lagi nih Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan podcast kita untuk hari ini. Kita kan sering lihat ya Pak ya, beberapa bulan ini seperti ada acara-acara olahraga seperti itu di PT Pusri Palembang ataupun di luar PT Pusri Palembang, dan kita juga turut serta seperti itu ya Pak ya. Ini kan networking nih Pak, ya. Penting banget gak sih Pak networking dalam bekerja ini Pak? Oh, penting sekali, jaringan itu penting sekali ya, buat saya itu wajib hukumnya itu. Saya juga alhamdulillah, saya baru beberapa bulan di sini tiba-tiba Pak Kapolda ingin jalan-jalan di sini. Ya meskipun saya belum begitu kenal dengan beliau, tapi itu sudah menjadi magnet buat kita bahwa ternyata banyak orang di lingkungan kita yang peduli pada kita. Ya, karena kita adalah ikonnya Sumatera Selatan, ikonnya Palembang, bahwa sini ada Pusri. Kemudian ada lagi Pak Kajari, Kajari Palembang ya, yang sepedahan di sini. Artinya mari kita ciptakan bahwa Pusri ini milik kita semua, bukan miliknya orang Pusri itu. Ya, seperti kemarin saya coba mengajak teman-teman untuk membagikan takjil di depan kantor. Itu salah satu bentuk pedulian kita, bahwa kita ini harus yakin bahwa kita dibutuhkan mereka gitu ya. Apa sih susahnya kita memberikan takjil, itu kita dapat pahala. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga Mbak Tiara sampaikan, kenapa sih kita butuh jaringan. Ya, yang tadi saya sampaikan, di depan kita nggak mungkin kita bekerja dengan sendiri. Ya, kita pasti berkolaborasi dengan semua pihak, baik pihak dari sisi kementerian, dari pemerintah daerah, apalagi dari kelompok tani atau para distributor. Saya kira apalagi dengan media, saya selalu membangun jaringan itu kepada siapapun dimanapun. Ya, kemudian kita membangun komunitas agrosolusi. Alhamdulillah kita sudah di Bangka Belitung, kita sudah punya agrosolusi juga. Kemudian di Palembang kemarin kita membangun santri bertani. Ya, kita mengajak bahwa ini kita semua, kalau semua membuka agrosolusinya, saya yakin produksi kita bisa laku kencang. Gitu aja, karena ujungnya hulu ke hilir, gitu Mbak. Betul, berarti hubungan baik itu sangat perlu sekali ya Pak ya, maupun bersama instansi dan juga pastinya dengan media juga. Ya. Baik, kita langsung ke kuis. Boleh tepuk tangannya dong. Ini tepuk tangan ini adalah pertanda mulainya kuis kita, karena luar biasa sekali nih. Nanti hadiahnya itu akan diumumkan di akhir acara di Instagram kita di @pusripalembang. Pertanyaannya adalah siap-siap langsung jawab di kolom chat kita. Jadi pertanyaannya itu agak kebelit nih di sebelah Pak Tri, soalnya Pak Tri takut rezekinya nular nih Pak. Amin. Amin. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 karakteristik pemimpin yang baik versi Bapak Tri Wahyudi Saleh, Direktur Utama PT Pusri Palembang. Wah, tadi udah dibilangin ya Pak ya, banyak banget sih sebenarnya. Silakan pilih sendiri. Iya, silakan pilih sendiri. Karakteristik pemimpin yang baik.
Wah, versi Pak Dirut. Jangan versi saya. Kalau versi saya udah beda lagi ya, Pak. Itu. Oke, mau lihat dulu nih, Pak. Mau lihat dulu kira-kira siapa aja nih yang udah jawab. Karena ini yang nonton nih, Pak, 100 lebih, Pak. Alhamdulillah. 122, naik lagi 130-an, nanti turun lagi 122. Kalau yang turun diingetin ya departemen mana. Kita lanjut lagi, Pak. Wah, ini ada pertanyaan lagi sebelum kita nunggu untuk yang mau ikutan kuis ini. Pagi Bapak, boleh tahu dong Pak apa makna kesuksesan bagi Pak Tri Wahyudi Saleh? Ini dari Zizi Wong. Nanti aku buka nama aslinya, tak malu deh. Oke, Zizi Wong, gimana Pak? Jadi sisi kesuksesan itu adalah satu kebanggaan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita doakan ya. Karena doa kita tidak selamanya bisa dijawab saat itu. Mungkin kesuksesan saya adalah doa saya mungkin yang puluhan tahun yang lalu, mungkin ya. Karena nggak mungkin kita bekerja tanpa doa. Artinya kalau kita sudah bekerja maksimal, kemudian berdoa, kemudian kita pada posisi yang sekarang, pertanda bahwa ternyata itu Allah menjawab doa-doa kita. Jadi yang pertama adalah saya hanya punya 3 kata kunci: jalani, syukuri, sabar, dan ikhlas. Itu empat kata yang selalu saya bawa. Jadi jalani, kita menjalankan apa yang sudah menjadi kodrat kita. Mensyukuri apa yang sudah kita lakukan. Kemudian sabar apabila ada persoalan. Kemudian ikhlas. Kalau sudah ikhlas, insya Allah hasilnya akan maksimal. Luar biasa sekali Pak Tri. Pak Tri, ada juga yang tanya nih Pak, idola Bapak siapa sih Pak? Idola saya siapa ya? Siapa ya? Aduh kata Pak Tri. Idola apa nih, penyanyi atau apa nih Pak? Sekarang ada tuh di YouTube ya, ada, saya suka dengan pengamen Jogja tuh, Nabila. Wah, Bapak seneng musisi ternyata teman-teman. Ya, ada pengamen Jogja kan, nah itu musiknya apapun oke itu. Hanya dengan modal gitar, tapi lagunya semua zaman bisa masuk. Waduh. Untuk saat ini ya Mbak ya. Berarti itu adalah salah satu hiburan Bapak ya Pak ya? Ya. Saya juga sering lihat Bapak lupa di YouTube. Apa tuh? Luar biasa sekali Pak. Kalau pengen tahu Bapak Tri Wahyudi Saleh itu bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google. Yang pengen tahu. Nah ini Pak banyak banget loh Pak yang udah jawab kuis kita. Ada yang jawab Sidik Amanah, Sidik Fatona. Ada juga Mas Bro Yoga jawabnya Sidik Amanah Fatona. Ada yang jawab 8 Pak. Cuman 2 dong, cuman 2. Iya, semangat banget sih. Lanjut lagi, ada juga Pak berpikir strategis dan percaya orang lain. Ya, jangan percaya banget tapi ya Pak ya. Percaya dikit. Lanjut lagi, ada leadership. Terus ada lagi nih. Ini banyak banget sih sebenarnya. Ada yang jawab Pak, ada Hasan Ubay. Kurma sama kolang kaling. Menu berbuka Bapak diingat banget Pak, masih jam 9.37 loh ini. Bapak masih puasa, masih lama dong. Terus masih banyak komunikatif dan juga apresiatif. Wah, ini banyak. Nanti akan kita pilih 3 pemenangnya dan kita akan umumkan nanti di Instagram kita di @pusri_palembang. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan untuk Bapak Tri Wahyudi Saleh. Masih ada beberapa menit lagi, Pak. Jangan bosan ya, Pak ya. Nanti kita bakal undang Bapak lagi. Ini Pak Tri, pernah nggak sih ngalamin kejadian selama bekerja seperti itu diminta melakukan sesuatu yang rasanya bertentangan dengan hati nurani Bapak? Dan tapi ini adalah arahan dari atasan Bapak. Lalu bagaimana Bapak melakukannya? Iya, ada Mbak. Itu waktu saya belum di sini ya. Artinya pada saat kalau kita sedang membahas mutasi promosi jabatan, itu ada sesuatu yang tidak pas dengan saya. Misalnya, saya sudah tahu karakter orang ini adalah orang ini tidak baik dan benar untuk dipromosi. Kalau ini dipromosi, ini akan membawa bukan maslahat malah, ketidakbaikan dalam suatu organisasi. Tapi pimpinan harus jadi orang ini. Saya bilang yang penting saya sampaikan bahwa saya tahu karakter orang ini dan saya tahu persoalannya dan saya silakan untuk dipromosi tapi saya tidak mau tanda tangan. Itu saya nggak mau tanda tangan. Akhirnya dipromosi, kemudian 2-3 bulan terjadi sesuatu, selesai tugas saya. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa saya mendukung untuk itu. Jadi dalam satu kolegial organisasi itu kita harus punya prinsip juga, tidak selamanya pimpinan itu harus kita iakan, kita pertimbangkan dulu.
Jadi bukan saya tipe orang yang melawan pimpinan, tidak. Tapi saya melihat, saya bicara teman-teman, setiap kali kita melakukan sesuatu kita mitigasi resiko di pribadi kita sendiri. Sebelum kita tanda tangan kita mitigasi. Kalau ini begini hasilnya seperti apa? Kalau ini begitu seperti apa? Insya Allah kalau kita sudah punya mitigasi resiko pribadi itu sendiri, insya Allah setiap yang kita putuskan akan selamat dunia akhirat, gitu Mbak. Berarti prinsip itu memang paling penting sekali Penting ya sekali, Pak ya. Ini untuk prinsip. seluruh pemimpin juga Betul. ya Pak ya. Jangan sampai terjebak seperti itu. Nah ini kalau dari pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak, menurut Bapak inisiasi dan konsep perubahan di perusahaan atau organisasi baiknya top down atau bottom up? Ya, kalau saya memilih bottom up. Kenapa Pak? Bottom up artinya apa sih yang dibutuhkan teman-teman saat ini? Kalau top down, saya orang dari luar. Saya seenaknya aja buat kebijakan top down. Belum tentu diterima oleh teman-teman di sini. Jadi antara dua pilihan, kalau saya lebih cenderung memilih yang bottom up. Saya akan menampung semua aspirasi dari teman-teman semua di bawah. Kita kolaborasikan, kita buat strategi, baru menjadi keputusan. Gitu. Menurut saya, pengalaman saya, bottom up lebih bagus. Bottom up lebih bagus ya Pak ya. Pak Tri, ini kalau di Palembang udah jalan-jalan kemana aja sih Pak? Saya paling jauh kemarin ke Indralaya. Ke Indralaya ya Pak? Paling jauh tuh ya. terus ke ini kebon ya Pak? Tapi sebelum saya tugas di sini, saya pernah ke Muara Telang. Ke Mungkin Muara Mbak Telang. Tiara belum pernah ke Muara Telang. Ke mall-mall di sini udah belum Pak? Kalau mall udah lah. Kalau udah kepepet-pepet butuh sesuatu, harusnya ke mall. Karena ini jadi penasaran juga, Pak Tri kan hobi jalan-jalan nih, cari inspirasinya di mana kayak gitu. Ini juga jadi pertanyaan. Nah nantinya kita akan masuk ke Q&A. Tapi sebelumnya mau bacain dulu juga nih Pak, buat yang udah gabung di Instagram kita di @pusripalembang. Mau ada yang tanya Pak, gimana nih pengajuan magang di Pusri? Kan udah saya jawab di Instagram. Nanti aja jangan ditanya di Patri ya. Lanjut lagi. Oh, ada pertanyaan nih. Aduh, apa ya? Ini saya pilih dulu ya Pak ya. Ini pertanyaannya harus dipilih Pak, karena banyak yang tanya soal pribadi Bapak. Katanya Bapak perawatan enggak? Oke, kita langsung aja nih ke WA. WhatsApp kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Dum2 Faiz. Pagi Pak, Pagi. bagaimana strategi positioning produk-produk Pusri di market dengan kebijakan holding atau single branding ke depan? Ya, saya kira terkait dengan single branding itu adalah kebijakan ya. Kebijakan dari Pupuk Indonesia Group. Tapi kan itu single branding pada komoditi urea dan NPK. Kita bisa membuat produk-produk yang lain. Jadi saya kira teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah pesimis bahwa brand kita nggak ada yang pakai satupun. Ya karena yang mau dipakai adalah brandnya Anper yang lain. Tapi kita berinovasi dan berkreasi. Contoh misalnya, hanya ada di Pusri yang produk NPK singkong. Hanya ada di Pusri yang ada NPK kopi. Sebentar lagi kita akan buat NPK porang misalnya yang sedang in ya. Kemudian nanti adalah produk-produk hayati yang lainnya. Saya kira masih banyak sekali dan saya sudah mengajak teman-teman di transformasi bisnis mulai insya Allah habis lebaran ya, produk-produk kita yang retail akan bisa ditemukan di semua gerai Alfamart ataupun Indomart. Ya, itu yang menurut saya itu gebrakan yang harus kita lakukan. Karena saya banyak menerima masukan dari stakeholders di luar sana, kok susah sekali ya cari pupuk gitu ya. Karena seperti saat ini di masa pandemi seperti ini banyak ibu-ibu kita ya atau karyawati-karyawati kita yang sudah mulai bosan jenuh WFH ataupun WFO, dia sudah mulai menanam di lingkungan sekitarnya meskipun tidak punya luasan lahan. Nah, pada saat itu dia membutuhkan kemasan yang tidak besar. Kalau kita beli 50 kilo kan susah, itu berat. Jadi sedang kita ciptakan teman-teman di retail, saya bilang silakan Anda buat kemasan ini paling kecil tuh 1 kilo. Jadi setiap kalau Mbak Tiara belanja ke mart-mart itu mau cari-cari sesuatu ada di depan. Dan ini kita sudah mulai negosiasi dengan para pihak itu dan mereka welcome sekali dengan produk kita. Belum ada produk pupuk yang hadir di mart yang ada di seluruh Indonesia. Menurut saya, pengamatan saya, pengalaman saya di marketing seperti itu. Teman-teman sudah mulai menjajaki, insya Allah habis lebaran akan ditemukan beberapa produk kita di semua gerai mart yang ada di Palembang dulu ya, kota Palembang. Gitu itu ya, salah satu strategi kita. Jadi nggak usah khawatir, brand kita nggak dipakai, memang kita nggak bisa buat brand baru. Ya, untuk urea oke, mau dipakai brandnya Kujang misalnya.
Untuk MPK mau dipakai brandnya Posca, nggak masalah. Kita punya anak-anak yang bagus, yang punya inovasi kreatif, kita buat brand-brand baru. Ya, kita nanti buat Dolomit, kita buat yang lainnya, saya kira nggak masalah, nggak usah khawatir. Ya. Dan kita bisa berkolaborasi, kita membuat satu produk tidak harus membangun pabrik. Kita bisa berkolaborasi, bisa maklun, bisa bersinergi. Ya, jadi kita membuat satu produk tidak harus membangun pabrik. Itu prinsipnya buat saya, Mbak. Ada lagi Pak pertanyaan, karena kita sudah masuk Q&A dan nantinya akan ada pertanyaan juga, 3 pertanyaan yang terpilih yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Wikusnanto. Jadi menurut Pak Dirut, apa sih Pak tantangan terbesar Pusri dalam mencapai visinya? Ya tadi, tantangan terbesar menurut saya masih ada nilai-nilai akhlak yang belum masih ada yang harus kita perbaiki. Ya, jadi saya minta tolong teman-teman, mari kita bangun nilai-nilai akhlak ini sebagai landasan kita bekerja. Ada 2 yang menurut hasil kajian dari konsultan ACI, kita masih lemah di loyalitas dan harmonis. Ya, 2 item itu harus kita perbaiki. Saya minta minimal Juni kita sudah mulai berubah sehingga nilai dari loyalitasnya dengan harmonisnya kita bisa naik. Itu bisa kelihatan sekali kalau kita tidak loyal, ya loyal pada siapa? Pada perusahaan, bukan pada saya kok. Tidak perlu loyal pada saya, loyalnya pada perusahaan. Harmonisnya seperti yang harmonis, kita tidak membedakan bagian produksi, bagian marketing, bagian keuangan, kita sama-sama, kita ini insan Pusri. Kalau kita sudah berkolaborasi semua melaksanakan implementasi akhlaknya, saya kira insya Allah Mbak, apa yang berat di depan semua bisa kita selesaikan. Betul. Pak, ada lagi Pak pertanyaan Pak di Q&A kita hari ini Pak. Jangan bosan ya Pak. Ya, masih jauh kok maghribnya. Iya, masih semangat ya Pak, walaupun puasa-puasa. Lanjut, Yute Himalayan. Pak, bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga? Ya. Udah dijawab ya Pak ya? Udah dijawab, keseimbangan ya. Jadi keluarga saya ada di Bandung, kita ada di Palembang, terkadang ya komunikasi yang penting Mbak. Komunikasi kan teknologi udah canggih sekarang kan. Apalagi ya mohon maaf kondisi saat ini keluarga saya sedang sakit, hampir 8 anggota keluarga sedang sakit. Saya tugas di sini, saya kira semua komunikasi bisa berjalan dengan baik dan mohon doanya mudah-mudahan bisa segera sembuh. Intinya komunikasi Mbak. Komunikasi bisa luas, bisa per telepon, bisa WhatsApp, bisa video call kan gitu. Saya kira nggak masalah. Sekarang kan teknologi juga sudah berkembang ya Pak, jadi lebih mudah. Jadi LDR sedang saya lakukan gitu. Halo Pak, tolong video call. Ada lagi Pak pertanyaan Pak dari Budi 6682. Buku apa sih yang pernah Bapak baca yang sangat berkesan untuk memberikan inspirasi dalam karir Bapak bekerja saat ini, dan salah satu tokoh inspirasi untuk Pak Tri itu siapa? Oke. Banyak sebenarnya bukunya ya, banyak bukunya. Saya kira banyak tokoh-tokoh yang perlu kita baca juga. Ya. Yang terakhir saya baca tokohnya Pak Habibie dengan Pak Hairul Tanjung. Saya kira itu 2 tokoh yang perlu kita baca ya. Visi misinya, semangatnya luar biasa. Apalagi juga Pak Hairul Tanjung seorang anak singkong ya, istilahnya anak singkong, tapi beliau sukses. Tapi saya melihat beliau ini sukses di bisnisnya semua dengan akhlak yang baik. Itu. Jadi saya kira kita bukan meniru, tapi memang kondisi itu dibutuhkan akhlak. Bekerja yang baik dan benar, kemudian kita berbisnis, tapi semuanya dengan nilai-nilai akhlak. Insya Allah kalau kita sudah diimbangi dengan nilai akhlak, tujuan kita akan tercapai. Gitu, betul, baik. Itu dia tadi jawaban dari Bapak Tri Wahyudi Saleh. Pastinya untuk seluruhnya biar lebih semangat lagi akan ada pengumuman pemenang lomba gerakan akhlak PT Pusri Palembang. Karena Pak Tri tadi memang ngomongin soal akhlak ya Pak ya. Akhlak itu paling penting sekali karena memang akhlak adalah salah satu yang terpenting di PT Pusri Palembang, merupakan core values kita juga. Nah, lanjut kita akan kasih tahu pengumumannya. Sudah siap bagaimana untuk juara 3-nya, kira-kira siapa? Dari Divisi Teknik dan Rantai Pasok, tepuk tangannya mana? Agak ini ya, agak terbata ya, nggak apa-apa. Lanjut, ini yang kedua, juara 2-nya adalah Departemen Rendal Produksi. Wah, kira-kira siapa ya juara 1-nya? Apakah Departemen Humas? Juara 1-nya adalah Departemen Ketenagakerjaan.
videonya sudah kita lihat tadi di awal acara dan nanti kita putar lagi videonya ya. Boleh kita putar lagi. Nih, kita putar lagi. Nah, ini berarti Bapak juga senang baca buku ya, Pak ya? Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Baca buku, tapi buku-buku yang Inspirasi ya? Inspirasi seperti itu yang bikin kita tuh lebih semangat lagi ya, Pak. Gimana nih nanti ya? Kita lihat dulu, Pak Tri, sabar ya, Pak. Oke. Lihat dulu nih di Instagram kita di @pusripalembang karena kita memang lagi live. Wah, ini banyak banget. Terima kasih Pak Tri, terima kasih. Hadiahnya kapan? Yang 3 nanti ya, nanti. Sabar Pak, baru diumumin nanti. Nah, ini karena udah akhir acara, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Direktur Utama PT Pusri Palembang, Bapak Tri Wahyudi Saleh. Satu lagi Pak, pesannya Pak untuk insan Pusri apa? Yang terakhir deh. Ya, saya kira saya nggak akan bosan-bosannya bahwa kita mari membangun semangat yang sama, mempunyai visi misi yang sama. Kita punya semangat, kita akan Pusri maju 2025. Saya kira dengan semangat yang sama, tidak ada perbedaan di antara kita. Kemudian tolong implementasikan semua nilai-nilai akhlak. Nah, kita segera perbaiki nilai akhlak yang masih di bawah rata-rata. Dan saya yakin dengan semangat ini, ya saya yakin punya teman-teman semua punya semangat baru, ya. Yang menjadi energi baru buat kita semua. Ya, tolong manfaatkan saya untuk kita berkolaborasi bersama-sama. Ya. Insya Allah saya akan hadir bersama teman-teman semua untuk membangun Pusri yang lebih baik lagi ke depan. Saya kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Tri Wahyudi Saleh. Semoga tetap semangat ya Pak amin, ya. Amin. Terus juga lancar puasanya sampai akhir dan sehat selalu. Salam untuk keluarganya ya Pak yang ada di Bandung. Terima kasih. Nah, untuk insan Pusri dan juga sobat Pusri, demikianlah podcast hari ini. Jangan lupa follow langsung Instagram kita di @pusripalembang. Jangan lupa juga dong langsung subscribe juga YouTube kita di Pusri Palembang, Facebook juga di Pusri Palembang, dan juga pastinya di Twitter kita. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 karena pandemi selesai, ekonomi juga akan kembali pulih. Sebelumnya mau kasih pantun karena kalau ada Pak Tri itu harus kasih pantun Pak. Tapi saya aja ya Pak yang kasih pantunnya. Ibu pergi ke dapur menanak nasi, Bapak pergi ke sawah menanam padi. Selesai sudah acara hari ini, sampai ketemu di podcast kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.